Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kamil dengan NIM 043. Di sini saya akan membuat file program project CRUD untuk form data mahasiswa. Nah, untuk programnya yaitu yang pertama di sini saya membuat database pada Laragon. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk tampilannya itu seperti ini. Jangan lupa kita ke localhost PHP MyAdmin untuk membuat datanya seperti biasa. Nah, login. Untuk username-nya ini root, passwordnya jika tidak ada maka kosongkan aja. Nah, sini untuk nama database-nya saya menamai DB mahasiswa. Dengan tabel mahasiswa. Datanya di sini sudah terisi sebelumnya. Untuk struktur tabelnya yaitu sini ada ID dengan tipe integer, auto increment, lalu npm atau name dengan tipe varchar, nama mahasiswa tipe varchar, jenis kelamin tipe varchar, lalu sebagainya ini tanggal lahir, alamat, prodi, itu sama aja. Kemudian di sini saya sudah membuat program CRUD-nya dengan PHP. Tuh, langsung ke Visual Studio Code-nya dulu. Ke folder, pergi ke di sini saya menamai foldernya itu project, select folder. Nah, ini untuk programnya. Sini saya membuat CRUD yaitu create, read, update, delete, yaitu untuk connect yang pertama file koneksi, lalu index, halaman utama, edit untuk mengedit datanya, kemudian tambah untuk menambah datanya, kemudian delete untuk delete suatu datanya. Nah, yang pertama kan sebelumnya saya sudah membuat filenya di database localhost MyAdmin. Nah, ini untuk database-nya kita konekin menggunakan file di sini koneksi.php buah. Nah, jangan lupa pada program di sini untuk tag pembukanya yaitu seperti biasa tag PHP, pembuka PHP, jangan lupa penutupnya. Nah, di sini $host ini penamaan server, nama server database yaitu localhost. Kemudian $user sama dengan root ini nama database kita. Nama database-nya yaitu kan root tadi untuk masuk. Lalu di sini $pw itu kosongkan aja kalau tidak ada pw-nya. Kemudian $datas underscore b yaitu untuk nama database-nya yaitu db mahasiswa. Kemudian pada selanjutnya $connect di sini $connect di sini saya menamakan $connect sama dengan menggunakan MySQL Connect. Fungsi ini untuk mencoba membuat koneksi ke database dengan melewatkan tempat variabel konfigurasi yang sudah ada dan yang sudah didefinisikan, yaitu host, user, pw, database. Kemudian if $connect jika tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan koneksi tidak terhubung ke selektor MySQL Connect error. Nah, lanjut ke program untuk indeks PHP-nya, itu bagai berikut. Nah, di sini pada baris pertama yaitu program PHP-nya, jangan lupa dengan diawali tag pembuka PHP.
include ons koneksi.php. Nah, baris ini sangat penting, yaitu kita menggunakan fungsi include ons untuk menyertakan file koneksi PHP yang sudah kita buat sebelumnya, file koneksi yang ini. Nah, jadi dia otomatis akan mengkoneksikan ke file PHP koneksi. Lalu main result MySQL query, kita melanjutkan query ke database, variable result akan menyimpan hasil MySQL query. Nah, select all from mahasiswa order by ID DESC ini, itu memastikan data terbaru yang memiliki ID terbesar akan ditampilkan di urutan paling atas. Kemudian pada HTML-nya itu doctype HTML. Nah, di sini untuk titelnya pada head-nya homepage CRUD. Lalu saya gunakan CSS eksternal menggunakan tag link. Kemudian to body-nya di sini heading 2 data mahasiswa red. Dan saya ngelink di tambah PHP, href tambah PHP untuk fiturnya nanti. Kemudian table border-nya itu 1 npm th, kolom pertama npm, selanjutnya nama mahasiswa, selanjutnya jenis kelamin, kemudian th tanggal lahir, lalu alamat, prodi, aksi. Dan kita kembali ke program PHP-nya yaitu PHP. Nah, pada perulangannya yaitu kita menggunakan perulangan while. Di sini saya menggunakan perulangan while. Fungsi MySQL fetch array di sini akan mengambil satu baris data hasil query result. Kemudian pada setiap putaran loop dan menyimpannya ke dalam variabel user data. Perulangan akan terus berjalan sampai tidak ada lagi baris data yang tersisa. Di setiap putaran ini maka ditutup dengan tr. Lalu lanjut ke selanjutnya, itu edit PHP untuk selanjutnya. Nah, seperti biasa, jangan lupa kita koneksikan koneksi.php itu include ons agar tetap terhubung pada database. Nah, pada baris yang if I set post update di sini gunanya jika tombol submit dengan nama update telah ditekan, jika ya maka seluruh blok kode di sini akan dieksekusi. Nah, di sini kita mengambil pada blok di sini kita mengambil semua data yang baru diinputkan dari formulir melalui metode post dan akan menyimpannya ke variabel PHP seperti npm, nama mahasiswa, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan prodi dengan data ID yang ada. Kemudian pada $query update, ini adalah query SQL inti untuk operasi update mahasiswanya yang telah nanti di set. Kemudian perintah update di sini mahasiswa set akan mengubah data pada tabel mahasiswa. Kita menetapkan nilai baru untuk setiap kolom, misalnya npm, nama mahasiswa, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, prodi, where di mana ID-nya di sini akan dieksekusi. Lanjut pada baris yang result MySQL query, ini gunanya untuk menjalankan query update tersebut ke dalam database. Lalu setelah query dijalankan, kita cek hasilnya di perkondisian if result di sini nyambung ke sini. Nah, jika berhasil, maka result bernilai true. Kita menggunakan fungsi header location index.php. Lalu exit keluar. Jika tidak, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Kemudian if di sini kita mengambil ID if I set
get ID mengambil ID atau empty semua atau empty melalui URL, kita menjalankan query select. Salah. Di sini pada kondisi ini, apabila diatur isSet, kita mengambil ID atau empty get ID, maka mahasiswa tidak ditemukan jika ID-nya tidak ada. Lalu result MySQL Connect di sini pada baris ini kita menjalankan query select untuk mengambil semua kolom data dari tabel mahasiswa, tetapi hanya untuk baris data yang memiliki ID yang sesuai. Jika tidak, ya tidak akan diambil. Lanjut. Pada program HTML-nya, seperti biasa, langsung kita ke body, heading-nya edit data mahasiswa, kita gunakan link yang index.php, kembali ke beranda, untuk nantinya kita bisa kembali ke halaman utama. Lalu, form name update mahasiswa, gunakan metode post action edit.php. Begitupun seterusnya, ini sama aja. Lalu, kita lanjut ke file berikutnya, yaitu tambah PHP. Seperti biasa, kita jangan lupa koneksikan PHP agar tetap terhubung pada database. Sini, pada program HTML-nya yaitu yang pertama, heading-nya tambah data baru. Sini nge-link ke index.php untuk kembali ke go to home, ke halaman utama. Kemudian form action di sini tambah PHP menggunakan metode post name form 1. Input. Kemudian saya gunakan tabel dengan lebar width-nya 25%, bordernya 0. Seperti biasa pada tabel itu ada TR, kolom pertama itu NPM dengan input tipe number, name NPM required. Lalu kolom selanjutnya itu nama mahasiswa dengan input tipe teks, nama mahasiswa. Kemudian itu kolom selanjutnya jenis kelamin dengan input radio. Input radio ini gunanya, fungsinya seorang user akan hanya bisa memilih salah satu, yaitu laki-laki atau perempuan. Lalu selanjutnya pada kolom selanjutnya yaitu tanggal lahir. Sini saya menggunakan tipe date untuk menentukan tanggal lahir seorang user. Kemudian alamat menggunakan input text area. Name alamat required. Required di sini fungsinya agar user tidak salah menginput dengan input yang sudah tertera. Seperti tanggal lahir itu kan tanggal. Dan jenis kelamin tanggal. Untuk nama mahasiswa itu kan tipenya tag. Ini seorang user tidak bisa mengetik angka, hanya bisa mengetik teks berupa teks. Lalu selanjutnya di sini pada kolom prodi saya gunakan combo box yaitu select name prodi. Sini bisa pilih salah satu yaitu sistem informasi informatika teknik industri. Kita skip aja, langsung ke PHP-nya. Di sini pada blok if isSet post submit. Blok kode ini akan dieksekusi hanya jika tombol submit dengan nama submit telah ditekan. Yang ini apabila seorang user menekan submit, ini akan diproses. Lalu npm post npm nama mahasiswa, alamat sampai prodi di sini melalui formulir post dan menyimpannya ke dalam variabel PHP yang sesuai. Contohnya npm mengambil data dari field input yang bernama npm. Itu aja. Lanjut ke program selanjutnya yaitu pada delete PHP. Seperti biasa kita jangan lupa koneksikan ke
database-nya, itu koneksi PHP. Di sini ID get ID. Saat pengguna menekan tautan delete di halaman indeks PHP ID data yang ingin dihapus diamankan melalui metode get. Kita mengambil ID tersebut dan menyimpannya ke dalam variabel ID. Ini gunanya pada baris ini. Kemudian ID versi di sini, baris ini adalah langkah keamanan penting. Fungsi MySQL level escape string membersihkan variabel ID sebelum digunakan dalam query database. Ini mencegah serangan yang dikenal sebagai SQL injection. Baris ini. Kemudian pada query delete, ini adalah query SQL inti untuk menghapus data, yaitu delete dengan perintah delete from. Nama tabelnya kan mahasiswa, di mana ID-nya itu ID bersih yang di sini. Kemudian yang result MySQL query connect query delete. Ini adalah query SQL inti untuk menghapus sebuah datanya yang sudah terkoneksi. Di sini kita menjalankan query, kita melakukan pengecekan pada kondisi if result. Kita melakukan pengecekan kesalahan. Jika query gagal dijalankan, program akan dihentikan dan menampilkan pesan kesalahan. Lalu untuk header location index PHP-nya di sini, jika penghapusan berhasil, kita menggunakan fungsi header location index PHP untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman beranda index PHP. Ke halaman beranda ini tidak ada kode lain. Exit. Fungsi exit di sini tidak ada kode lain yang dieksekusi setelah pengalihan. Oke, selesai. Kita cek untuk tampilannya. Sini bisa kita ketik pada Chrome atau browser laptop kalian masing-masing. Localhost dengan nama projectnya itu Kamil Project Index.php. Not found, berarti ada yang salah ya. Project A. Salah di penamaan folder. Bentar. Localhost project index.php. Apa yang salah? Sini namanya project. Laragonya on. Oke. Salah nama filenya. Pakai X. Oke. Untuk tampilannya kayak gini. Data mahasiswa dengan tampilan data mahasiswanya. Di sini kalian bisa edit. Misal namanya nama saya. Update. Nah, kayak gini. Kok kayak gini. Kamil. Update data. Kayak dia set dulu sistem update.